Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersum Arif dari Forum News Network. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu yang juga sekarang ini dikenal sebagai aktivis. Hari ini dia membuat sebuah cuitan yang saya sebut ini jadi semacam wasiat gitu ya. Karena dalam cuitannya yang diunggah tadi pagi itu dia menyiratkan bahwa kemungkinan besar dia ini akan ditahan oleh polisi berkaitan dengan aksi dia menentang pembangunan Pantai Indah Kapuk II yang mendapatkan status proyek strategis nasional dari pemerintahannya Jokowi. Di dalam cuitannya itu dia nyatakan begini, salam perjuangan. Atas perjuangan untuk membela rakyat dan penyelamatan negara di wilayah PSN Pantai Indah Kapuk II dan wilayah lain, saya kembali dipanggil polisi untuk diperiksa di Polresta Tangerang, Kota Tiga Raksa pada tanggal 19 November 2024. Ini berarti 4 hari lagi ya. Pemeriksaan tersebut atas dasar laporan beberapa pihak, termasuk laporan Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa Abdesi Kabupaten Tangerang dengan tuduhan melanggar Undang-Undang ITE, itu menghasut demi membela hak-hak rakyat dari penggusuran paksa, penyelamatan aset negara, dan demi keamanan negara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan hadapi proses ini dengan kepala tegak dan berpasrah diri kepada Allah. Jika terjadi sesuatu demi rakyat, demi bangsa, demi negara, mohon perkenan Bapak, Ibu, Saudara untuk melanjutkan perjuangan ini. Ini yang saya sebut kenapa ini semacam wasiat ya, karena tadi itu kan dia sudah berpasrah diri dengan mengucapkan Bismillah dan kemudian katanya dengan kepala tegak tapi dengan berpasrah diri kepada Allah. Dan tadi itu pesan yang terakhir tuh, jika terjadi sesuatu gitu ya demi bangsa dan demi negara, dia minta untuk ini dilanjutkan. Karena kelihatannya Said Didu ini sudah membaca sinyal bahwa dia akan dikriminalisasi dan kemudian dia akan ditahan gitu. Jadi tapi opsinya ini bisa saja kasusnya itu kalau dia dipanggil diperiksa ini karena pemeriksaan yang kedua, kemungkinan dia akan ditahan karena ini kan sudah ditingkatkan menjadi dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sebenarnya kalau dengan status menjadi penyidikan itu ya sudah ada tersangkanya begitu. Soal ditahan atau tidaknya itu kan akan menjadi kewenangan dari penyidik itu ya. Jadi banyak sekali menimbulkan spekulasi di kalangan para aktivis. Jadi ada banyak aktivis yang menduga-duga bahwa kemungkinan polisi tidak akan berani melakukan penahanan karena ini bisa menimbulkan huru-hara. Karena bagaimanapun sekarang ini Said Didu itu sudah menjadi simbol perlawanan dan sekarang dia tidak sendirian menghadapi Pantai Indah Kapuk II ini karena banyak sekali aktivis termasuk emak-emak itu yang sudah turun juga ke lapangan melakukan advokasi terhadap warga di kawasan Tangerang yang lahannya digusur secara semena-mena oleh Pantai Indah Kapuk. Said Didu itu telah dilaporkan ke Polres Tangerang itu pada bulan September kemarin ya. Itu dia dikaitkan dengan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Said Didu itu dilaporkan karena dia membuat rekaman video yang mengomentari salah satu proyek pembangunan strategis di proyek strategis nasional yakni Pantai Indah Kosambi atau PIK 2 di kawasan Kabupaten Tangerang. Dan setelah itu Said itu sempat diperiksa oleh polisi, ini pemeriksaan pertama, tapi pada waktu itu dia tidak ditahan. Ini memang luar biasa. Ini bukan hanya satu video sebenarnya, videonya banyak sekali karena Said Didu setiap kali dia turun ke lapangan, dia melakukan advokasi itu dia membuat video-video yang videonya kemudian tersebar luas di media sosial dan juga ditayangkan di berbagai channel YouTube. Pada waktu itu Said itu dia belusukan sendirian. Ini betul-betul dia nekat karena dia di lapangan tuh juga dia berhadapan dengan para preman, bahkan juga dengan aparat pemerintah desa itu yang menentang aksinya Said Didu. Memang agak aneh, ada aparat desa itu alih-alih melindungi warganya yang tanahnya digusur dibayar dengan harga murah, tapi malah melaporkan Said Didu yang melakukan advokasi. Luar biasa perjuangan manusia merdeka untuk memperjuangkan nasib rakyat masuk ke jalan-jalan kecil, mobil pun tidak akan bisa masuk. Luar biasa manusia merdeka perjuangannya. Selamat berjuang Bang, selalu sehat membela rakyat yang susah. Lihat, kita akan membangun lagi jembatan yang lumayan dahsyat. Waduh, coba, aduh. Ini saya jalan di pantai
Kampung Muara. Ini adalah apartemen Tokyo. Nah, coba lihat kiri kanan ini adalah wilayah masuk PIK 2, dan ini lihat slope jalannya dibikin 1 meter lebih kiri kanan, sehingga memang jalan ini dirancang untuk banjir. Nah, lihat airnya, ini musim kemarau nih Mbak, udah banjir. Nah, ini hanya satu-satunya jalan yang dari Jalan Kosambi Raya menuju Kampung Muara tadi. Di sana ada Kampung Muara yang rumah mungkin hanya 30 rumah lagi yang sudah diisolasi sedemikian rupa sehingga tidak bisa keluar kemana-mana karena dikelilingi pagar seperti ini, hanya lewat sini. Dan lihat di sini sekarang jalan ini sudah hancur, dan saya yakin ini adalah jalan pipa Pertamina. Pipa Pertamina sebelah sana itu adalah depo aftur untuk Bandara Soekarno-Hatta. Sudah banjir dan tidak ada yang bisa perbaiki lagi. Jadi ini tinggal menunggu hari. Jalan ini kemungkinan besar terjadi negosiasi tingkat tinggi di atas, maka jalan ini pun akan diambil PSN PIK 2. Nah, karena saya lihat ini sepertinya rencananya sedemikian rupa, karena ini menjadi tidak ada status. Karena coba bayangkan rakyat terusir seperti ini. Terima kasih betapa PSN PIK 2 sudah membuat semua susah. Dampak dari pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 ini memang banyak sekali lahan-lahan produktif, sawah dan tambak yang kemudian itu rusak dan mau tidak mau oleh para pemiliknya diserahkan kepada Pantai Indah Kapuk. Bagaimana tidak, karena kalau kemudian sawahnya misalnya irigasinya itu sudah ditutup, begitu juga halnya dengan tambak-tambak ikan itu yang juga kemudian airnya juga sudah tidak mengalir lagi. Dan kalau toh masih ada yang berfungsi, itu apakah sawah atau tambak, itu kemudian akses ke sana ditutup gitu ya. Saya berada di desa Pedagang Ilir Kronjo yang jaraknya sudah 60-70 km dari Pantai Indah Kapuk 1. Ini wilayah yang sedang terjadi pematangan tanah oleh proyek strategis nasional PIK 2. Dulu namanya di sini adalah PIK 9, tapi setelah keluar nama proyek strategis nasional maka diubah menjadi PIK 2. Seluruh sekarang wilayah yang jadikan proyek itu adalah menjanjikan adalah proyek PIK 2 namanya. Nah, sekarang mereka sedang melakukan penggusuran, ini pengurukan. Sekarang sawah-sawah yang tidak bisa tidak dijual ini, belum dijual, maka dia tidak bisa lagi digarap karena irigasinya sudah ditutup oleh mereka. Lihat, mereka ini sedang menuju ke laut sana. Di sana tuh Tanjung Pulau Pasir, Pulau Cangkir. Di sana itu pulau yang sudah juga dikooptasi. Semua pantai sampai ke Jakarta sudah dikuasai. Di sini adalah Kronjo, kemudian Tanjung Kait, kemudian Tanjung Pasir, Tanjung Burung, dan Dadap, itu sudah dikuasai semua. Nah, sekarang ada cara mereka sekarang untuk menurunkan harga tanah, yaitu pemerintah Pemda Kota Kabupaten Tangerang, saya yakin bekerja sama dengan pengembang, menurunkan semua NJOP tanah yang ada yang masuk wilayah PIK 2 menjadi 48.000. Dulu ada yang 150.000, ada 148.000, ada 100.000. Sekarang diturunkan 48.000. Dengan alasan itulah maka mereka menyatakan bahwa dia membeli di atas NJOP. Padahal NJOP-nya diturunkan. Ini perbuatan menurut saya yang sangat sudah kurang ajar, mengakali rakyat agar menjual tanahnya secara paksa. Nah, ada dua jebakan mereka. Satu, bahwa camat, pejabat semua hanya mengizinkan hak jual beli tanah oleh rakyat kepada perusahaan yang direkomendir oleh Pantai Indah Kapuk 2. Tidak boleh ada jual beli tanah apapun. Nah, akhirnya dengan terpaksa rakyat harus menjual tanahnya dengan Rp50.000 kepada perusahaan yang ditunjuk karena tidak boleh ada akte jual beli. Wahai pejabat, Anda sudah keterlaluan. Anda sudah keterlaluan mengusir rakyat dengan cara memainkan hukum bahwa hanya boleh jual beli kepada PT yang sudah direkomendasikan oleh PIK 2 dan dengan harga sesuai dengan NJOP yang Anda sudah turunkan.
Ini harus dibuka kepada publik, kepada seluruh Indonesia bahwa terjadi permainan yang sangat nyata di 9 kecamatan yang panjangnya puluhan kilometer, ratusan ribu rakyat, ratusan ribu hektar lahan yang akan digusur oleh mereka dengan cara memainkan hukum. Terima kasih, mari kita berteriak untuk membela rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain soal masyarakat itu digusur secara semena-mena gitu dan dibayar dengan ganti rugi yang sangat murah, Said Didu itu juga mengkhawatirkan Pantai Indah Kapuk ini akan menjadi negara dalam negara karena wilayahnya itu dia perkirakan dari hasil penelusuran dia sendiri itu diperkirakan akan lebih luas dari Singapura, dan kemudian ini kan menjadi semacam pemukiman yang eksklusif, kemungkinan tertutup, dan lebih mengkhawatirkan lagi karena langsung berhadapan dengan laut lepas. Jadi ya ini bisa terjadi macam-macam. Aparat keamanan kita nggak bisa mengontrol di rumah-rumah yang sifatnya eksklusif, apalagi nantinya kemudian penghuninya ini pun juga eksklusif dari etnis tertentu saja. Melalui cuitannya di akun media sosialnya, itu Said Didu pernah memperkirakan bahwa ini dari penelusuran dia puluhan kilometer pantai dan puluhan aliran sungai dan daratan itu diperkirakan akan lebih luas dari Singapura. Luas Singapura itu 73.000 hektar, DKI Jakarta itu juga hanya 66.000 hektar, dan kawasan inti IKN pun cuma 56.000 hektar. Sementara Pantai Indah Kapuk ini dia perkirakan lebih dari 100.000 hektar. Sebelah sini adalah ke arah Mau, Kronjo, Serang, Tanjung Kait. Nah, lihat ini bagan-bagan ini, saya pikir jari-jari ini tinggal menunggu hari, karena ini sebenarnya tanah-tanah sudah dibebaskan oleh Pantai Indah Kapuk 2, proyek strategis nasional. Ini dari laut, ini sudah habis semua dibebaskan oleh mereka. Tadi informasinya dulu dibebaskan sekitar 35.000 per meter. Itu di sebelah sana kelihatan itu adalah apartemen Tokyo, atau apartemen Tokyo di sana. Itu adalah sudah pusat Pantai Indah Kapuk, proyek strategis Pantai Indah Kapuk 2. Jadi sebelah sana semua pinggir laut ini sekitar panjang 70 km itu menjadi target pembebasan lahan proyek strategis nasional, dan dengan menggusur rakyat sekitar 9 kecamatan sampai dengan Serang di sana, dan perkiraan saya itu ratusan ribu hektar tanah dibebaskan dengan harga yang sangat murah. Berkali-kali saya katakan, mereka membebaskan tanah dengan harga 35-50 ribu per meter, tapi dia menjual setelah dibangun itu 700 kali lipat harganya. Dan saya heran, semua rakyat terusir, dan masalahnya adalah hampir semua aparat, mulai dari pusat sampai tingkat kelurahan, sampai tingkat RW, sudah menjadi kaki tangan para pengembang untuk menggusur rakyatnya. Ini saya dari laut untuk melihat bagaimana mungkin ini pandangan kita terakhir terhadap rakyat yang masih bisa berlayar di sini, di laut-laut sini. Tapi mungkin beberapa saat lagi mereka tidak lagi bisa ada di sini karena sudah dikuasai oleh pengembang. Lihat ini dari laut kita melihat proyek nasional Pantai Indah Kapuk 2. Saya sengaja untuk memperlihatkan kepada rakyat Indonesia betapa penggusuran rakyat terjadi di sekitar ibu kota Jakarta dengan menggusur dengan harga yang sangat murah atas dukungan pemerintah dengan menjadikan pantai. Data-data yang dikemukakan oleh Said Didu itu dibantah oleh Pantai Indah Kapuk melalui pengacaranya Mu'annas Alaidit, bantah sejumlah tudingan negatif yang dilontarkan oleh Said Didu itu. Dia membantah bahwa kawasan itu nanti menjadi kawasan eksklusif negara dalam negara, dan dia menegaskan bahwa tuduhan tersebut sesat karena selama ini proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 itu berada dalam pengawasan pemerintah. Dan kemudian kata Mu'annas Alaidit, setiap proyek besar itu memerlukan tata kelola khusus agar berjalan efektif, terutama jika menyangkut investasi besar dan standar internasional. PSN Pantai Indah Kapuk, kata Mu'annas Alaidit dalam cuitannya, itu berada dalam pengawasan dan regulasi pemerintah, dan semua perizinan dipantau agar tetap sesuai dengan peraturan nasional. PSN, kata dia, juga ditujukan untuk mendorong ekonomi lokal dan nasional. Tidak boleh sebagai entitas terpisah. Itu tegas Mu'annas Alaidit. Kalau kita lihat aksi-aksi yang dilakukan oleh Said Didu ini, memang ini orang sudah putus nyali takutnya ini. Dia
dia berhadapan sendirian pun dia nekat, apalagi sekarang banyak sekali yang mendukung Said Didu ini. Ini dalam sebuah diskusi yang belum berlangsung lama. Ini hari Kamis tanggal 7 November 2024 itu yang dilaksanakan oleh Forum Pembela Kedaulatan Rakyat. Said Didu memaparkan bahwa dari hitung-hitungan dia itu keuntungan pengembang dari proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini bisa tembus sampai 20.000 triliun. Saya mendapatkan angka yang sangat fantastis. Ternyata oligarki ini merencanakan dapat untung dari PSN PIK 2 itu 20.000 triliun. Mereka sudah menghitung keuntungan dari proyek PSN PIK 2 20.000 triliun. Mungkin saja mereka sedang mentertawakan kita. Wahai yang merasa tokoh, wahai tapi kalian miskin semua, sebentar lagi kalian akan kubeli. Kira-kira itu kata-kata. Tapi insya Allah, Anda bisa beli ketua partai. Anda bisa beli yang mengejar jabatan. Anda bisa beli para politisi. Tapi insya Allah, tidak akan mampu membeli kita semua di sini. Oke? Akhirnya saya memanggil ahli properti ke rumah kemarin. Bagaimana hitungannya sehingga dia menargetkan 20.000 triliun untungnya. Hampir setengah hari saya berdiskusi, masuk akal saya. Bagaimana logikanya dia menjual tanah 35 juta per meter tapi membeli dari rakyat 50.000. Saya tidak bicara yang lain supaya ada pengetahuan kita semua bahwa memang negara ini sudah dijual. Selalu mereka menyatakan kita tidak pernah membeli. Ini mereka itu pengacaranya tidak pernah membeli di bawah NJOP. Oke, itu pertama. Padahal NJOP dia turunkan dari 128.000 ke 48.000. Itu adalah Pemda Tangerang yang harus bertanggung jawab. Oke? Setelah itu, dia selalu menyatakan kami tidak pernah memaksa rakyat menjual ke kami. Itu kan kata-kata dia. Karena memang yang diturunkan itu 3 lapis baru sampai ke dia. Preman, aparat desa, menekan rakyat untuk melepas tanahnya. Setelah terjadi negosiasi dan disepakati, datanglah notaris. Notaris belum ketemu PT Bayangan. PT Bayangannya ini yang membeli itu. Oke? Nah, sampai ke PT Bayangan itu biayanya Rp500.000 per meter. Artinya 1 hektar 4,5 miliar rupiah. Sekarang, setelah itu 500.000 naik kemana? Dibeli oleh PT Bayangan. Bukan PT. Dibelilah dia, perhitungan kita kemarin, kira-kira 2,5 juta rupiah. Dibelikan oleh PT. Ini sudah mulai masuk ke proses formal. Ini tidak bisa diaudit. Nah, artinya dia sudah untung 2 juta per meter. Kalau dia mau nyogok, artinya dia punya, mau hanya ngambil untung 1 juta per meter, artinya dia bisa nyogok 10 miliar per hektar. Jadi jangan heran kalau semua bisa disogok. Sekarang, dari mana mereka punya uang? Oke? Dia menjual tanah itu rata-rata 30 juta per meter. Orang yang mengerti namanya penjaminan, biasanya bank menjamin untuk dapatkan kredit atau menjual obligasi keluar, itu biasanya 30% dari harga jual. Artinya, dia sudah bisa meminta uang di luar negeri manapun 10 juta rupiah per meter. Karena dia menjual 30 juta. Dari uang itulah, uang-uang pasar itulah, dipakai untuk menyogok, membebaskan rakyatnya. Jadi clear ya. Ini supaya kita paham semua bisnis ini. Jadi saya berharap
Jangan lagi menganggap bahwa kita bisa melawan dengan uang. Karena uang mereka betul-betul bisa menyogok berapapun. Saya ulangi tadi, dengan harga Rp500.000 ke PT tanda kutip, itu berarti dia bisa menyogok kan 4,5 miliar per hektar. Anggaplah dipakai untuk sebagian, maka 1 miliar pakai nyogok per hektar. Itu hanya sampai tingkat desa. Jadi jangan heran kalau kepala desa memusuhi kita. Ya. Jangan heran kalau saya dilaporkan oleh kepala desa. Karena mereka ada ruang untuk itu. Naik ke atas. Tadi ke 2,5 juta ada lagi 20 miliar per hektar. 20 miliar per hektar. Yang bisa dipakai kemana-mana. Naik ke atas 10 juta. 10 juta karena obligasi sudah bisa dijual 10 juta. Maka yang terjadi ada 8,5 juta per 85 miliar per hektar. Oke? Jadi setelah itu saya kemarin yakin betul bahwa betul tidak salah mereka sudah menargetkan laba kalau berhasil semua adalah 20.000 triliun. 20.000 triliun. Nah, ini semua terjadi di Indonesia. Di Rempang terjadi, di Kalimantan terjadi, di mana-mana mereka mengambil tanah itu dijadikan jaminan obligasi untuk mendapatkan uang. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kita mau diam melihat ini? Nah, bagaimana nasib Said Didu? Apakah nanti tanggal 11 itu setelah diperiksa oleh polisi dia akan ditahan? Karena ini pemeriksaan kedua yang seperti dia khawatirkan. Atau kemudian polisi yang hanya memeriksa saja dan kemudian tidak melanjutkan kasus ini. Semacam status quo lah. Polisi mungkin mempertimbangkan karena reaksi dari masyarakat yang luar biasa ini. Kan beberapa waktu yang lalu juga masyarakat yang dilewati proyek-proyek, dilewati truk-truk besar dari proyek Pantai Indah Kapuk 2 itu sempat mengamuk gitu karena ketika ada seorang anak-anak yang ditabrak oleh truk pengangkut material dari Pantai Indah Kapuk 2 dan kemudian supirnya itu diketahui ternyata menggunakan narkoba ini. Jadi sangat mungkin juga polisi mengantisipasi jangan sampai terjadi hal serupa, kemarahan publik. Karena bagaimanapun juga ini sekarang Said Didu itu sudah menjadi simbol perlawanan terhadap Pantai Indah Kapuk 2. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.